minat baca masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang bilang bahwa Indonesia dari 72 negara ada di peringkat ke-7 dari bawah secara minat baca. Tapi emang ini masih relevan ya? Maksudnya di zaman digital seperti sekarang, di zaman yang penuh dengan audiovisual kayak sekarang, orang-orang lebih melirik video daripada buku sebagai media informasi, entertainment, bahkan edukasi. Tapi sebetulnya kita masih sangat membutuhkan peran buku. Kita masih sangat membutuhkan adanya buku. Buku sangat relevan dengan kehidupan kita. Kenapa? Mari kita bahas. Satu, produksi yang lebih serius. Mungkin di antara kita udah ada yang tahu ya, gimana rumitnya sebuah buku itu diproses sampai kepada tangan kita. Dari mulai penyusunan, diajukan kepada penerbit, kemudian direvisi, diajukan lagi, direvisi ulang, diajukan lagi, bahkan disusut ulang, direvisi lagi, sampai penerbit ini betul-betul cocok dengan bukunya dan dia bilang bahwa buku ini layak untuk dipublikasikan. Sehingga mereka produksi dan disebarluaskan. Nah, dari sini ada peran quality control daripada pihak ketiga. Sehingga isi buku ini berbobot gitu loh. Daging banget lah kata orang sekarang. Sedangkan untuk video, kita ambil contoh YouTube, bahkan dengan HP aja, di zaman sekarang, produksi, edit, upload, bisa cuman lewat satu device aja. Memang karena sebuah sistem yang disebut sistem digital ya, agak susah memang. Tapi karena hal itu, kekurangan daripada itu adalah kurangnya quality control daripada pihak ketiga. Makanya kenapa banyak orang yang bilang bahwa video ini sampah, dan akhirnya banyak sampah di YouTube. Mungkin saya juga kayak belum pernah dengar ya, buku yang disebut ini buku tuh sampah banget gitu loh. Mungkin ada yang tahu apa itu buku sampah, bisa kasih tahu saya. Kedua, sumber yang jelas. Seperti yang kita tahu, setiap buku itu akan sangat bermasalah. Fatal sekali sebuah buku, terutama buku edukasi, tanpa adanya daftar pustaka. Kecuali buku fiksi ya. Tapi untuk buku-buku yang bersifat informatif, edukasi misalnya, tanpa daftar pustaka, informasi itu kita nggak bisa validasi sebuah informasi ini benar atau enggak, dari sumber yang kredibel atau enggak. Kita nggak bisa konfirmasi, nggak bisa validasi tanpa adanya daftar pustaka. Mungkin banyak sekali video-video edukasi di luar sana, tapi YouTube tidak mengharuskan kreatornya menyematkan sumber daripada video tersebut gitu loh. Tapi kalau buku yang tanpa adanya daftar pustaka, masalah itu. Ketiga, minimnya distraksi. Ketika kita membaca buku, distraksi yang datang itu akan lebih minim daripada kita nonton video, terutama di HP. Rasa ngantuk, ada kegiatan lain, malas, mau makan, ngantuk. Ya pokoknya distraksi yang bersifat eksternal gitu. Tapi kalau kita nonton video, terutama di HP, udah jangan tanya lagi. TikTok, Instagram, WhatsApp, video lainnya, kemudian iklan dan sebagainya, yang bikin kita distraksi gitu loh. Apalagi untuk orang yang nggak jelas gitu, pengen nonton video apa, yang penting dia terhibur, ya pasti nontonnya loncat-loncat gitu. Makanya informasi yang didapatkan bisa aja setengah-setengah gitu loh. Dan ini yang berbahaya. Bisa aja kita nonton videonya Neuron 15 menit dan habisin 4 jam buat nontonin vlog selebritis. Ya, itu orang lain ya. Nah, kayak gitu. Kenapa buku masih sangat relevan di zaman sekarang? Buku, terutama buku yang bersifat informatif gitu ya, dan edukatif, sangat-sangat relevan karena buku ini karena sebuah buku ini bisa dijadikan rujukan awal sebuah ilmu misalkan. Tapi untuk video sendiri, memang tidak dipungkiri bahwa di zaman sekarang udah banyak kreator-kreator yang
bikin video edukasi yang sangat bagus, berbobot, sumbernya sangat kredibel, kayak Neuron, Kok Bisa, Hipotesa, dan channel-channel lainnya yang edukatif gitu loh. Cuma untuk format video kayak gini, dia sifatnya entertainment gitu loh. Karena untuk membahas suatu topik dengan sebuah video itu akan sangat menarik, sehingga banyak juga yang belajar dari situ. Tapi untuk rujukan awalnya pasti mereka pun ngambilnya dari buku, beberapa penelitian, atau mungkin jurnal-jurnal kayak gitu, sehingga informasinya valid gitu. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Mau baca buku silahkan, mau nonton juga ya silahkan gitu. Cuman buku masih sangat relevan di zaman sekarang, apalagi untuk sumber utama sebuah ilmu. Jangan sampai ngambil sebuah informasi cuma dari video TikTok doang gitu, kayak